Anak-anak dan Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali di dalam ibadah online SMP Kristen di SKI. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak bersama-sama, kita akan angkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku.
bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang ada kami bisa datang menghampiri tahta-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar setiap pujian yang kami keluarkan menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah sumber kekuatan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Allah sumber kuatku. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus dari GIA Pringgadi. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, Engkau Gembala yang Baik. Engkau gembala yang baik.
melangkah. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat berjumpa kembali untuk anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua menundukkan kepala, menutup mata, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru, hari di mana kami dapat mengalami mujizat, pertolongan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan. Termasuk kebenaran firman yang kami akan terima dengan segala kerendahan hati, dan kami mau melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema Yesus Kristus adalah guru dan gembala yang baik. Yesus Kristus adalah guru dan gembala yang baik. Mari saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, Alkitab, maka kita akan menemukan berbagai gambaran yang menyatakan hubungan Tuhan dengan kita. Ada hubungan yang disebut Allah dengan umatnya, Bapa dengan anak-anaknya, disebut juga sebagai guru dan murid-muridnya, serta gembala dan domba-dombanya, dan masih banyak gambaran-gambaran yang menunjukkan relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ayat yang tadi telah kita baca dan dengar adalah relasi guru dan murid. Apa artinya seorang guru? Seorang guru adalah seorang yang diberi kemampuan dan diberi tugas, dipercayakan tugas untuk bukan saja membagikan ilmu, tetapi membagikan hidup. Bukan hanya menularkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi membagikan hidup. Apa artinya? Artinya bahwa guru itu akan berjuang sedemikian rupa, mengorbankan waktunya, tenaganya, segala sesuatu yang ada padanya untuk mencerdaskan murid-muridnya. Guru yang baik itu adalah guru yang senang kalau murid-muridnya berkembang dan murid-muridnya nanti menjadi orang yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih mampu dari gurunya. Nah, oleh sebab itu kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan guru-guru yang telah rela berkorban, memberikan yang terbaik
bagi kita murid-murid, bagi kalian semua murid-murid. Nah, Yesus Kristus adalah guru. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Bahkan bukan saja dikatakan bahwa ia mengajar, membagikan pengetahuan tentang kerajaan surga, tetapi ia juga sampai menyerahkan nyawanya bagi murid-muridnya. Nah, itulah sebabnya seorang guru, Yesus sebagai seorang guru disebut guru agung. Nah, pada umumnya seorang guru itu ketika dia mengajar, maka dia melewati berbagai tahap, ya, berbagai jenjang. Satu, mulai dengan guru itu menceritakan, ya. Guru itu menceritakan tentang apa? Ya, ilmu pengetahuan. Ya, menceritakan misalnya seorang guru IPA, ya, menjelaskan tentang fisika, hukum Newton misalnya, ya, mengenai hukum gravitasi misalnya. Itu menceritakan bahwa benda itu jatuh ke bawah. Mengapa selalu jatuh ke bawah? Oleh karena ada gaya gravitasi. Ya, itu hukum Newton. Nah, menceritakan siapa itu Sir Isaac Newton, ya. Nah, kemudian ia menjelaskan. Setelah menceritakan, lalu dia memberi penjelasan. Supaya apa? Kalau cuma diceritakan, tidak diberi penjelasan, maka tidak bisa membuat murid-murid itu paham. Menceritakan, menjelaskan, nah lalu diikuti lagi tahap berikutnya. Tahap apa? Memeragakan. Apa betul bahwa kalau benda itu lepas jatuh ke bawah, lalu dibawalah murid-murid itu ke laboratorium, ya, laboratorium fisika. Ayo coba, lalu pakai yang namanya stopwatch, menghitung kecepatan benda yang dilepas jatuh ke bawah, berapa massa daripada benda itu, bagaimana kecepatannya, berapa jaraknya ketinggian dengan tanah, lalu berapa cepat. Lalu dicari beberapa posisi, bagaimana itu dihitung untuk membuktikan apa yang tadi teori yang sudah dijelaskan. Nah, tetapi tidak cukup sampai di situ. Menceritakan, menjelaskan, mendemonstrasikan atau memeragakan. Nah, yang keempat, menginspirasi. Apa menginspirasi? Mendorong murid-muridnya untuk bisa mengembangkan teori itu. Itulah sebabnya lalu ditemukan bagaimana caranya bisa melesat ke atas tanpa harus jatuh ke bawah. Oh, itu harus ada daya dorong. Nah, terciptalah yang namanya roket membawa satelit-satelit keluar angkasa, ya. Itulah sebabnya kita bisa berkomunikasi. Kalian menggunakan HP, mengontak teman, orang tua, searching di internet, itu semuanya itu karena ada bantuan satelit. Dari mana satelit bisa mengudara? Itu karena didorong, dilempar ke sana, dibawa ke sana oleh yang namanya roket. Nah, itu harus mampu mengatasi gravitasi bumi. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan Yesus Kristus Tuhan kita? Yesus menceritakan, ya, ada begitu banyak dalam Alkitab kisah-kisah yang baik, orang Samaria yang baik hati misalnya, atau cerita-cerita tentang anak yang hilang misalnya. Tapi dilanjutkan dengan apa? Menjelaskan. Yesus menjelaskan apa arti daripada kisah-kisah itu. Itu loh orang Samaria yang baik hati itu loh. Padahal orang Samaria dengan orang Yahudi saling bermusuhan, tapi kok mau-maunya menyediakan ya diri untuk menolong ketika orang Yahudi itu terkena dirampok, ya, bahkan dilukai, dibawa ke penginapan, mau membayarnya, bahkan mau kalau masih kurang nanti akan dibayar. Luar biasa. Ya, itu bicara tentang mengasihi sesama manusia. Yesus menjelaskan, ya. Lalu menjelaskan apa arti daripada cerita anak yang hilang, gitu. Nah, jadi bukan saja menceritakan tapi menjelaskan. Dan Yesus bukan saja menceritakan dan menjelaskan, dia juga memeragakan.
Dia menolong orang yang buta disembuhkan, orang yang lumpuh berjalan. Yesus memberkati 5 roti, 2 ikan, bisa untuk makan lebih dari 5.000 orang. Dan bahkan Yesus menginspirasi. Ia berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan yang lebih besar daripadaku. Jadi kalau tadi yang pertama bahwa guru itu memberikan bukan saja ilmu tapi pengorbanan yang lain, maka Yesus pun sampai mengorbankan nyawanya. Nah, di ayat yang tadi kita baca, Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya melayani. Nah, melayani itu Yesus peragakan sampai mencuci kaki murid-muridnya. Dan Yesus berkata, ini loh, aku itu ninggalin kamu itu contoh, ninggalin kamu itu teladan. Nah, itu harus diikuti. Nah, kata teladan di sini itu menarik, anak-anak. Ya, kata teladan itu kalau nanti kalian belajar bahasa ya, mungkin sekarang baru belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tapi kalau nanti kalian makin dewasa, kalian belajar bahasa Yunani misalnya, nah itu digunakan kata seperti apa? Seperti orang yang sedang mengajar menulis huruf gitu. Menulis huruf. Apa menulis huruf? Satu demi satu. Tahap demi tahap, misalnya menulis huruf Mandarin, itu tidak mudah. Ya, tidak langsung sembarangan, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas bawah, bawah ke atas, tidak bisa. Itu ada namanya stroke. Bagaimana cara menulisnya? Apakah dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, bagaimana itu semua ada aturannya, tidak boleh semau-maunya. Nah, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meneladani hidupnya. Karena apa? Ia sampai memberikan nyawanya. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk apa? Memerdekakan kita. Ia adalah pahlawan yang sejati. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalian juga patut bersyukur sebagai anak-anak Indonesia. Maka bulan Agustus ini kita dapat merayakan walaupun dalam situasi pandemi, ya. Dapat merayakan apa? Merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang keberapa? 75. Dari tahun 1945 sampai sekarang ini 75 tahun dipelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kalau kalian mau melihat tentang perbandingan kondisi-kondisi bangsa-bangsa yang lain, maka kita adalah bangsa yang besar. Mengapa? Karena ada pahlawan-pahlawan yang rela berkorban bagi kita. Mati melawan penjajah. Ya, mereka kehilangan nyawanya, gugur di medan perang. Dengan persenjataan yang sederhana. Tentu kalian yang belajar sejarah Indonesia sudah memahami hal itu. Nah, sekarang kita sudah ada di alam kemerdekaan. Ya, nah kita harus bersyukur. Tapi apa bentuk bersyukur itu? Ya kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Belajar segiat-giatnya, serajin-rajinnya. Kita tidak membawa yang namanya bambu runcing, tapi kita membawa pena yang runcing mungkin ya. Jadi kita menulis, kita ngetik, kita belajar, kita mendengar apa yang diajarkan oleh guru. Ya mau di kelas, mau mungkin secara daring, online, kita belajar. Nah, kemerdekaan yang diberikan itu mahal harganya. Karena dibayar dengan darah para pahlawan. Nah, oleh sebab itu, Yesus Kristus juga mati di kayu salib memerdekakan kita. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan dari apa, Pak? Dimerdekakan dari dosa. Kalian yang percaya kepada Yesus Kristus, Ia sudah menebus kita, mengampuni kita. Sehingga dulunya kita adalah musuh Allah. Kalian dulu itu musuh Allah. Mengapa? Karena kalian lahir dari papa mama oe sebagai bayi. Kata oe itu artinya saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Lahir sebagai orang berdosa. Bukan berdosa itu bukan setelah melakukan dosa. Bukan, lahir itu identitasnya sudah orang berdosa. Nah, apa orang berdosa? Upahnya maut. Kalian tuh sebenarnya itu harus masuk ke kebinasaan. Tapi Yesus Kristus oleh karena kasih Bapa datang ke dalam dunia ini menggantikan kalian, menggantikan saya.
Saya dibebaskan dari maut. Saya tadinya musuh Allah, sekarang jadi anak Allah. Kalian juga disebut anak-anak Allah jika kalian menerima karya penebusan Yesus Kristus, menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat kalian pribadi. Nah, Yesus Kristus Guru Agung. Ia menceritakan, ia menjelaskan, ia memeragakan, tadi mencuci kaki murid-muridnya, contoh yang sangat jelas. Dan ia juga menginspirasi. Ya, ada begitu banyak orang yang mengikut Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena ia mengajarkan dan menginspirasi sesuatu yang berbeda. Kalau orang lain mungkin katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas dendam. Saya disakiti, saya balas nyakiti. Saya dipukul, saya balas mukul. Tapi Yesus katakan tidak. Kalau ada orang memukul pipimu yang kanan, berikanlah yang kiri. Kalau ada orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Artinya apa? Orang bisa berbuat jahat pada kita, tapi kita harus belajar mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Itu guru, itu pengajaran Yesus Kristus yang luar biasa. Ya, Yesus Kristus mengajar apa? Mengajar apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu, ya kamu lakukan itu. Kamu mau disakiti tidak? Tidak mau kan? Ya jangan nyakiti orang lain. Kalian dibully, mau tidak dibully? Tidak mau kan? Nah ya jangan membuli teman. Tidak boleh. Kalian mau dihormati, ya kalian harus menghormati. Ya, kalian mau dibeda-bedakan? Tidak mau kan? Oh mungkin kulitnya hitam, mungkin rambutnya keriting, kan tidak mau. Makanya jangan juga kita menghina orang lain. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa menghina sesamanya, mungkin karena warna kulit, karena model rambut, mungkin karena berbeda dengan kita, menghina sesamanya sama dengan menghina penciptanya. Coba, siapa yang berani menghina Tuhan? Makanya jangan menghina sesama. Jangan menghina teman. Hargai tiap-tiap teman itu punya yang disebut dengan keunikan sendiri. Diciptakan Tuhan dengan keunikan, keistimewaan. Mungkin dia tidak punya sesuatu yang kalian punya, tapi juga dia punya sesuatu yang kalian tidak punya. Jadi masing-masing itu ada keunikannya. Nah, Yesus Kristus Guru Agung, ia telah menceritakan, ia telah menjelaskan, ia telah memeragakan, dan ia telah menginspirasi. Itulah sebabnya tetap setia mengikut Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya, mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-10, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 10, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus Kristus bukan hanya guru, tetapi dia juga gembala. Gembala yang baik. Ya, apa gembala yang baik? Di ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ayo, kalian kita yang tinggal di kota, jarang sekali ya kita bisa melihat gembala yang diikuti oleh domba-dombanya. Tapi kalau nanti kalian ada wisata ke desa, ke tempat-tempat di mana ada peternakan domba, maka di situ gembala berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti belakang. Bahkan mungkin kalian pernah dapat di WhatsApp kalian mengenai video klip, atau papa mama ayah ibu kalian mendapat video klip bagaimana domba, sekumpulan domba itu sedang makan rumput. Nah kemudian ada seseorang yang mengunjungi, berkata kepada gembala domba itu, "Pak, itu domba-domba Bapak?" "Ya." Bisa saya panggil?" "Ya silakan aja, silakan." "Loh, pakai cara apa?" "Ya silakan cara Anda. Mau pakai bagaimana supaya domba-domba yang tadi sedang makan rumput itu bisa datang menghampiri Anda? Coba aja." Lalu orang ini mencoba. Mungkin dia pakai bahasa Tarsan misalnya. Wah, dombanya
tidak ada seekor pun yang datang. Tetap asik makan rumput, asik makan rumput. Nah, coba lagi dengan suara-suara yang lain, ya, mulai dari yang merdu sampai kepada yang keras. Tapi domba-domba itu tetap tidak memperdulikannya. Lalu orang ini berkata, lalu Bapak gimana caranya manggil gembala? Oh, gampang sekali. Lalu gembala itu dia hanya mengeluarkan suara, tidak panjang, tidak terlalu keras juga. Ya. Cuman ngomong gitu. Nah, itu domba-domba itu pada datang. Loh, kenapa? Karena domba itu kenal suara gembala. Orang lain bisa coba niru-niru, nggak bisa. Orang lain mau coba dengan cara-cara yang lebih canggih mungkin, nggak bisa. Domba itu hanya mau nuruti suara gembala. Nah, siapa gembala kalian? Yesus Kristus. Nah, ini di tangan saya Alkitab. Ini adalah suara gembala. Nah, domba-domba itu mesti mengikuti suara gembala. Ya, hati-hati karena Yesus katakan di situ ada pencuri. Siapa pencuri? Itu iblis. Apa kerjanya pencuri? Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi gembala yang baik itu memberi hidup dan memberikan hidup itu dalam segala kelimpahan. Jadi domba mengikuti gembala. Nah, tentu Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha hadir. Kita tidak bisa melihatnya secara fisik. Nah, sehingga apa? Ketaatan kita kepada Yesus Kristus yang tak nampak itu harus diwujudkan dalam bentuk apa? Ya, ketaatan kita kepada pemimpin kita. Misalnya dalam pramuka nih, di bulan Agustus ini kan juga ada hari jadi pramuka, ya. Nah, pramuka, praja muda karana. Nah, di situ diajar apa? Satu, kecintaan akan alam, ya. Tuhan ciptakan alam semesta begitu indah, begitu luar biasa, apalagi alam Indonesia. Wah, itu luar biasa. Nah, kalau situasi, ya ini karena situasi pandemi ya, kalian mungkin belum bisa datang atau sebagai anggota pramuka begitu untuk bisa melakukan lintas alam begitu ya. Tapi itu satu kecintaan akan alam. Nah, yang kedua, di situ diajar mengenai kepemimpinan dan kepatuhan. Kepemimpinan dan kepatuhan, ya. Bagaimana menjadi pemimpin regu? Bagaimana jadi pemimpin kelompok? Ya. Nah, pramuka, saya waktu masih di sekolah SD, SMP, ya, ada pramuka. Jadi saya ikuti pramuka, ya sudah lupa sekarang ya mengenai Mars Pramuka itu juga sudah lupa ya. Tetapi hasil pendidikan di pramuka, waduh, itu luar biasa membentuk saya menjadi pemimpin. Nah, waktu saya menjadi anggota pramuka, saya taati pemimpin saya. Oh, hati-hati bagaimana menggunakan tongkat, mengikat tongkat, menaruh bed, ya, tanda kepramukaan itu, lalu bagaimana topinya, lalu salam pramuka, gitu ya. Nah, itu semuanya nampaknya sepele. Nampaknya sepele, tapi itu mendidik. Jadi sama, gembala mengenal domba, domba nuruti mau gembala. Mengapa? Karena Alkitab katakan bahwa domba itu adalah binatang yang rentan. Rentan apa? Rentan terkena ancaman binatang buas. Ya, makanya domba itu tidak boleh berada tersendiri. Domba harus dalam kumpulan. Bahasa Inggris bilang flock. Flock itu kumpulan kawanan ternak, ya. Domba dalam kawanan. Nah, gembalanya memimpin ke kanan, ya domba ikut ke kanan. Lurus ya, ikut lurus. Tapi begitu ada domba yang bahasa Jawa itu ndablek, keras kepala, maunya sendiri, lalu dia keluar dari kawanan. Nah, di tempat itu sudah ada serigala-serigala. Nah, makanya kawanan itu berarti apa? Pergaulan, bicara pergaulan. Yesus katakan itu, aku memberi kamu hidup supaya kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan ingin hidup kita itu terberkati. Hidup kita itu satu, sehat. Kedua itu cerdas. Tiga itu tangguh.
tangkas ya, cerdas tangkas ya. Sebab ada orang yang cerdas tapi lelet, enggak gitu ya, cerdas tangkas. Tapi ada yang tangkas ya, cepat tapi lalu gerusa-gerusu ya, tidak ada pertimbangan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sehat, cerdas, tangkas, dan keberhasilan, hidup keberhasilan, sukses. Nah, itu Tuhan sediakan. Tapi juga tergantung kepada kalian. Bagaimana bisa itu nanti terwujud dalam hidupmu? Ya, bukan lalu jatuh dari langit. Kesuksesan itu dari kalian rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Itu kan sudah peribahasa yang cocok sekali ya untuk kita. Jadi masa depan hidup berkelimpahan yang Tuhan sediakan itu kalian sendiri harus taat. Ya, taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Taat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan. Taat kepada guru karena kalian memperoleh didikannya. Taat kepada pimpinan di pramuka karena itu melatih kepemimpinan. Melatih kerjasama ya. Oleh karena kita tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. Tadi saya sudah katakan hidup sendiri itu bisa menjadi ancaman. Ya, bisa ada tanda petik binatang buas. Nah, hati-hati dengan pergaulan ya. Jangan karena kalian butuh teman, seusia kalian selalu perlu teman, saya perlu teman. Nah, kemudian sembarangan, tidak boleh sebab firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Hati-hati, ada ajakan ini, ajakan itu, disaring, diseleksi, cocokkan, sesuai firman tidak. Tanya orang tua, papa, mama, ini ada teman mengajak begini, boleh tidak? Orang tua juga adalah seperti gembala dalam hidupmu. Nah, Yesus Kristus dikatakan sebagai gembala, dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kalau sampai ada binatang buas, itu gembala itu pasang badan. Dia akan lindungi domba-dombanya. Sampai Yesus katakan beda di ayat berikutnya itu dengan yang namanya itu gembala upahan. Kalau gembala upahan, gembala yang dibayar, begitu ada bahaya, ya dia menyelamatkan diri. Ya, dia lari menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu domba-dombanya dibiarkan. Nah, itu namanya gembala upahan. Tapi Yesus itu gembala sejati. Dia yang pasang badan, dia bertanggung jawab penuh. Nah, dalam kepramukaan juga kalian diajar untuk bertanggung jawab. Sebab kadang-kadang kita ini manusia, kalian manusia itu kan tidak sempurna, ya kan? Kita bisa melakukan kesalahan, ya, kita bisa keliru. Orang bilang kita bisa tersandung gitu. Itu lumrah. Nah, tetapi yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu bertanggung jawab. Jadi anak-anak saya sudah dewasa semua sekarang ya. Waktu mereka kecil begitu, kalau ada barang yang pecah, langsung saya kumpulkan istri saya, mamanya kumpulkan sini. Siapa yang memecahkan gelas? Tanggung jawab. Harus mengaku, itu gentleman. Ya, tidak lalu, oh tadi ada kucing tiba-tiba lompat. Atau jatuh sendiri gitu ya. Atau mulai menyalahkan si adik itu atau si kakak. Itu enggak. Itu tidak gentle. Ya, gentle itu artinya mengaku. Satria. Nah, itu di pramuka itu begitu. Ya. Siapa ini kesalahan siapa ini sampai grup kita itu keliru. Kesalahan saya Pak, saya tidak memperhatikan. Kesalahan saya Kak, saya tidak memperhatikan mengenai prosedur penyelamatan sampai ada teman yang jatuh dan sebagainya ya. Jadi yang namanya pramuka itu mengajar kita gotong royong dan tanggung jawab. Dan itu penting, mulai dari kecil, mulai dari seusia kalian belajar bertanggung jawab. Orang tua sudah bekerja keras. Kalau ada yang kesulitan, orang tua sedang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, doakan mereka. Jangan banyak menuntut, tapi doakan mereka. Kalau perlu kasih ide-ide juga pada orang tua. Ya, dan setelah uang disediakan untuk sekolah, belajarlah yang baik. Dan Tuhan senang dan saya percaya. Tuhan berkata, apa? Tuhan berjanji. Janji apa? Bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kalian. Allah yang menciptakan kalian, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib,
menyediakan sesuatu yang lebih baik. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang resah. Mungkin orang tua sedang mengalami pergumulan ekonomi yang tidak mudah. Percayalah Tuhan pelihara kalian, tetap dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kami memiliki dan dimiliki oleh Yesus Kristus, Guru yang agung dan Gembala yang baik. Biar kami belajar, kami meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan, dan kami mendengar, taat terhadap pimpinan Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena bangsa dan negara kami berulang tahun yang ke-75 di bulan Agustus 2020 ini. Kami juga bersyukur kami boleh mengikuti kegiatan pramuka walaupun dalam situasi pandemi. Kami diajar, kami dididik, kami dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka pekerjaan mata pencaharian ekonomi mereka, berkati juga guru-guru yang sudah rela mengorbankan segala sesuatunya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Bapa Terima Kasih. Pagi anak-anakku sekalian dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Hari ini kita bertemu walaupun lewat Vicon ya anak-anak. Sebetulnya Bapak Ibu Guru selalu merindukan kalian untuk bisa belajar tatap muka, tetapi karena kondisi belum memungkinkan, pagi hari ini pun kalian menyaksikan ibadah secara online. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Agustus. Dan kita tetap belajar dari rumah. Karena itu, jaga kesehatan diri kalian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, serta berolahraga. Anak-anak, gunakan waktu selama kalian di rumah bersama dengan keluarga ini untuk membangun karakter-karakter yang positif, yaitu mandiri, peduli kepada lingkungan, serta membangun integritas diri. Walaupun belajar jarak jauh ini kalian tidak senantiasa diamati oleh Bapak Ibu Guru ataupun wali kelas kalian, tapi tanamkan selalu jujur dan takut akan Tuhan. Anak-anak, banyak mungkin di antara kalian yang merasa jenuh dengan pembelajaran jarak jauh, atau mungkin merasa bosan, merasa malas, sehingga tidak lagi tertib mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, bangun kesiangan, kemudian di jam Vicon malah melakukan sesuatu yang tidak pas dilakukan di jam belajar seperti ini ya. Mungkin ada yang memberi makan anjingnya, atau belajar sambil makan, atau dihidupkan kemudian ditinggal pergi, atau memasak, atau hal-hal lain yang tidak pas dilakukan saat jam belajar. Anak-anak, Ibu mengharapkan kalian tetap menggunakan waktu dengan baik, bangun semangat dari dalam diri kalian sendiri ya, untuk terus belajar secara mandiri supaya kalian tetap mendapatkan ilmu dengan baik. Jangan mengambil keputusan yang salah saat kalian merasa jenuh lalu
meninggalkan Vkon, tidak mengikuti KPM, bahkan mungkin mengambil keputusan untuk keluar dari sekolah, ingin homeschooling dan sebagainya, pikirkan baik-baik, jangan mengambil keputusan yang merugikan diri kalian sendiri atau akan kalian sesali nanti di kemudian hari. Karena itu tetap semangat anak-anakku, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, dan juga supaya kalian bersama teman-teman kalian tetap dapat belajar dari rumah dengan baik sampai saatnya nanti kita bertemu secara langsung. Demikian himbauan Ibu, anak-anak, semoga kalian bisa mematuhi segala tata tertib yang sudah dicanangkan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian. Sampai ketemu.